Saya Satrio Nugroho dari TI 23002 akan menjelaskan terkait proyek UAS saya. Pertama-tama di sini saya melakukan pembuatan virtual machine di mana saya mengetikkan nama. Di sini bisa menambahkan name group lalu nama VM-nya. Lalu di sini bisa memilih region dari VM-nya. Untuk regionnya saya pilih ke daerah Korea karena direkomendasikan oleh Azure-nya. Lalu berikutnya memilih mengenai image-nya atau OS-nya. Di sini menggunakan Ubuntu server dan juga security-nya dengan tipe standar. Lalu berikutnya untuk login-nya kita menggunakan password atau saya password. Saya memasukkan username dan juga password untuk nanti saya aksesnya menggunakan SSH. Jika sudah, inbound portnya saya select semua HTTP, HTTPS dan juga yang satunya. Lalu bisa di create dan preview. Setelah itu kita bisa melihat hasil review dari VM yang sudah kita buat. Dan berikutnya kita bisa langsung create VM-nya saja. Lalu di sini masih development in progress, kita bisa menunggu sampai progresnya selesai. Lalu jika deploymentnya sudah selesai, kita bisa langsung melihat hasil deploy VM-nya dan kita bisa langsung akses menggunakan SSH, di mana kita SSH dengan nama user VM-nya, lalu masukkan IP publiknya dan kita accept public key-nya. Lalu kita masukkan password yang sebelumnya sudah kita entry di pas create VM-nya. Lalu pertama-tama kita melakukan update dan juga upgrade Ubuntu-nya agar mendukung version dari package yang akan dipakai nantinya. Dan jika sudah, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Di sini saya mencoba akses ulang SSH-nya karena terjadi crash out. Jadi saya coba akses ulang kembali. Lalu kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya ya. Untuk tahapan berikutnya kita menggunakan QRL buat ke website Node.js-nya nanti. Dan jika sudah, tahap berikutnya kita melakukan instalasi, yaitu instalasi Node.js-nya. Jika instalasi sudah selesai, kita bisa melihat atau melihat version dari Node.js dan juga npm-nya. Lalu kita melakukan instalasi Nginx yang akan dibutuhkan untuk
proxy forwarding nanti. Lalu kita bisa start NGX-nya tersebut dengan sistem GTL, dan juga kita melakukan enable Nginx-nya dan melihat status dari NGX-nya. Nah, status sudah running menandakan bahwa NGX sudah berhasil di start dan juga di install. Lalu tahapan berikutnya saya coba install Git untuk melakukan Git clone dari project saya. Dan di sini saya membuka GitHub saya untuk melihat repository project yang akan saya publish di VM Azure, yaitu project portfolio 2026 saya. Dan di sini saya langsung melakukan git clone terkait project tersebut. Setelah git clone, langsung pindah ke directory dari portfolio 2026. Dan berikutnya saya melakukan npm install atau node package manager install untuk melihat atau dan mendownload semua package dari Node.js yang dibutuhkan dalam project ini. Setelah npm berhasil diinstal, maka lanjut ke berikutnya, yaitu melakukan build dari project Node.js tersebut. Lalu setelah berhasil build, di sini saya hanya ingin mengecek apakah ada app yang running, dan juga saya melakukan npm start ulang untuk mengecek bahwa website tersebut bisa di running secara lokal oleh VM dari Azure ini. Lalu tahap berikutnya saya melihat screen listnya untuk melihat apakah ada screen list yang menyala, dan juga attach ke portofolio saya, dan ada satu screen. Lalu di sini saya konfigurasi dari sites available dari NGX-nya, di mana di sini yang masih default itu saya hapus ulang, dan saya memasukkan configuration terbaru, di mana nantinya isi configuration tersebut akan melakukan forwarding yang aslinya di running secara localhost, itu nantinya bisa diakses secara publik melalui IP dari VM yang saya rancang. Kurang lebih uh, seperti itu nantinya.
Lalu berikut merupakan script ataupun configuration dari NGX-nya untuk saya lakukan proxy forwarding dari localhost ke IP publik dari VM Azure-nya. Dan tahapan berikutnya saya melihat configuration dari Nginx, apakah sintaks yang saya masukin itu oke, ternyata oke, dan juga configuration-nya itu sukses. Dan berikutnya saya melakukan restart dari NGX-nya. Lalu setelah NGX-nya di restart, saya coba akses dan harusnya masih bad gateway karena NPM-nya belum saya start atau website-nya belum saya start. Di sini saya coba melakukan start dari websitenya dan website sudah ready, dan bisa dilihat website langsung terload dan juga running di IP public dari VM. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.